Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuh guys. Oke, hari ini di tanggal 18 ya di bulan Agustus 2023. Dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau kalian di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data coin market cap menunjukkan penurunan yang cukup lumayan guys, dimana penurunannya di 6,6%. Wow, ini agak mengejutkan juga ya. Dimana di sini terlihat ya dalam waktu 24 jam untuk Bitcoin turunnya lumayan guys di 7,6%. Nah, yang jadi pertanyaannya kenapa? Nanti kita akan bahas hari ini ya. Dan disusul juga ya oleh Ethereum turunnya di 6,8%, kemudian untuk BNB di 5,7%. Untuk SRP ini lebih parah lagi ya, 13,2%. Jadi selain sebab utama kenapa market turun, ada sebab spesifik kenapa SRP ini turun guys. Nanti kita akan bahas hari ini. Kemudian juga ya untuk Cardano turun di 5,74%, Solana juga turun di 5%, Dogecoin di 8,9%. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk altcoin sepertinya lebih parah kalau kita bandingkan dengan perubahan yang terjadi di Bitcoin ya. Bahkan untuk Shiba Inu setelah peluncuran untuk Shibarium mereka ya, dan terjadi sedikit masalah, dan itu juga men-trigger penurunan untuk harga Shiba Inu cukup lumayan ya. Dalam waktu sekitar 2 hari turunnya di 18% guys. Dan hari ini kita akan update ya informasi terbaru untuk perkembangan dari Shibariumnya guys. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini ya. Untuk support-support penting telah tertembus sekaligus ya dalam waktu 1 hari kemarin, dan sekarang ada di posisi 26.700-an. Bahkan kalau kalian lihat di beberapa informasi di berita-berita media sosial, penurunannya ini sudah menyentuh di $25.000 guys. Meskipun di sini kalau kita lihat di coin market cap ini belum menyentuh ya, baru di sekitar 26.314. Nah, ini untuk penurunannya ya. Tapi tidak masalah. Dan yang penting di sini apa yang menyebabkan penurunan dari Bitcoin ini guys. Dan sekaligus ya, dalam penurunan ini menunjukkan dan membuktikan juga ya bahwa market memang sangat volatile sekali dan sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dan juga informasi-informasi terbaru ya. Dan seperti yang saya bilang kemarin untuk DCA itu dengan catatan ya, kalau tidak ada informasi yang mempengaruhi perubahan skenario, maka untuk titik potensial dari DCA itu harusnya di 28.500 dan 28.000 ya. Tapi karena adanya informasi ini, turunnya bisa mencapai 26.000 guys. Tapi ini justru kalau buat para investor adalah kesempatan yang sangat bagus untuk bisa serok harga Bitcoin lebih murah lagi guys. Oke, kita coba cari tahu ya untuk sebab kenapa Bitcoin hari ini turun. Kalau kita lihat dari harian Bitcoin Systemi ya, di sini diinformasikan bahwa berdasarkan informasi dari Wall Street Journal, di mana mereka mengeklaim bahwa perusahaan Elon Musk yaitu SpaceX ini menjual Bitcoin yang dimilikinya pada 2021 sampai 2022 guys. Jadi menurut informasi dari Wall Street Journal berdasarkan sumbernya sendiri ya, SpaceX telah menjual $373 juta ya dalam bentuk Bitcoin. Menurut dokumen yang diperoleh Wall Street Journal, SpaceX menjual Bitcoin senilai $373 yang dibelinya pada periode 2021 sampai 2022. Pada konferensi Bitcoin yang ia hadiri ya pada tahun 2021, Elon Musk mengumumkan bahwa SpaceX memiliki Bitcoin dengan kata-katanya bahwa saya memiliki Bitcoin, Tesla memiliki Bitcoin, bahkan SpaceX memiliki Bitcoin guys. Perusahaan Elon Musk ini yaitu Tesla telah menjual sejumlah Bitcoin di masa lalu. SpaceX adalah perusahaan swasta dan tidak berkewajiban ya untuk mempublikasikan transaksi keuangannya. Oleh karena itu, tidak diketahui secara pasti kapan penjualan Bitcoin perusahaan tersebut terjadi guys. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari informasi Wall Street Journal ini masih belum dikonfirmasi ya apakah benar SpaceX dari Elon Musk ini benar-benar menjual Bitcoinnya, karena berita ini pun masih bisa dibilang simpang siur ya. Tapi meskipun demikian ya, karena yang menginformasikan atau mengklaim ini adalah Wall Street Journal, tentu saja sedikit banyak orang ataupun holders dari Bitcoin ini percaya ya
dengan adanya informasi ini guys, sehingga men-trigger ya kepanikan di market dan banyak yang menjual Bitcoinnya. Dan seperti biasa kalau adanya perubahan yang signifikan terhadap harga Bitcoin, maka altcoin akan mengikuti guys. Oke, selanjutnya kalau kita lansir masih dari Bitcoin Systemi ya, yang menjadi sebab kenapa Bitcoin ini jatuh untuk harganya, diinformasikan bahwa menurut data terbaru untuk harga Bitcoin memang mengalami penurunan yang mendadak ya, dari level $28.000 yang biasanya diawasi pada siang hari dan turun menjadi sekitar $25.150 guys. Yang pertama untuk sebabnya diperkirakan bahwa alasan penurunan yang mendadak baru-baru ini ya. Yang pertama adalah berita yang dibuat oleh Wall Street Journal dan juga perusahaan Elon Musk SpaceX yang mengklaim telah menjual $373 juta ya dalam bentuk Bitcoin. Namun perlu digarisbawahi bahwa penjualan ini baru saja diketahui dan belum diketahui kapan waktu penjualan yang sebenarnya guys. Jadi bisa dibilang informasi ini agak telat ya, dan karena masyarakat ataupun pecinta kripto tidak mengetahui kapan penjualannya dan baru diketahui sekarang, itu sedikit membuat kepanikannya lebih buruk ya. Selain itu guys, kalau kalian ingat ada yang namanya Evergrande yang dulunya itu merupakan perusahaan real estate terbesar di China ya, mengajukan kebangkrutannya guys. Jadi penurunan harga Bitcoin semakin dalam setelah berita tersebut menyebar ya, bahwa Evergrande ini telah mengajukan kebangkrutan. Nanti kita akan baca informasinya lebih jelas ya. Pengajuan di bawah chapter 15 untuk Undang-Undang Kebangkrutan Amerika Serikat dilakukan setelah China Evergrande memutuskan ya untuk menunda pertemuannya dengan para pemegang utang CEG kelas E atau A dan kelas C Hong Kong untuk memberikan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan rencana restrukturisasi yang baru guys. Perdagangan saham China Evergrande dihentikan pada tanggal 21 Maret ya tahun lalu. Selain itu, pasar saham Amerika Serikat menutup hari itu di wilayah negatif di mana Nasdaq turun lebih dari 1% guys. Menurut data dari CoinGlass, ada total $703 juta ya dalam likuidasi jangka panjang di pasar mata uang kripto dalam 1 jam terakhir, dan mayoritas likuidasi terjadi pada Bitcoin dengan $201 juta ya, dan Ethereum dengan $182 juta. Ya tentu saja ya, karena adanya pergerakan market yang signifikan seperti ini, apalagi optimisme dari market kemarin itu cukup bullish sehingga banyak yang mengambil posisi buy atau long, sehingga waktu market turun kayak gini pasti banyak yang mengalami likuidasi guys. Oleh karena itu buat teman-teman semua yang suka main di pasar derivatif atau leverage ya, kalian harus tetap memperhatikan hal-hal semacam ini karena bisa saja ini terjadi tanpa kita ketahui ya, dan itu adalah salah satu guna kenapa kita harus memperhatikan money management yang baik dan manajemen resiko yang cukup ketat ya untuk meminimalisir kerugian seperti ini guys. Untuk lebih lanjut dari berita Evergrande ini seperti yang dilaporkan ya dari harian Watcher.guru guys, di mana China Evergrande Group mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 15 atau chapter 15 di New York pada hari Kamis kemarin. Petisi untuk Evergrande merujuk pada proses restrukturisasi di Hong Kong dan Kepulauan Cayman, di mana Evergrande sebagai salah satu perusahaan terbesar di China telah menangkis kekhawatiran gagal bayar selama bertahun-tahun. Pada tahun 2021, perusahaan ini memiliki utang sebesar $310 miliar ya kepada pemegang obligasi, bank, kontraktor bangunan, dan kreditor lainnya. Dan sekarang China Evergrande tampaknya cukup menderita ya untuk mengajukan kebangkrutan bab 15 atau chapter 15. Hui Kaiyan, seorang pengusaha Tiongkok, meluncurkan Evergrande di Guangzhou, Tiongkok pada tahun 1996. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah berkembang dan memiliki lebih dari 1.300 proyek di lebih dari 280 kota di seluruh Cina guys. Jadi perusahaan Evergrande ini bukanlah perusahaan real estate abal-abal ya. Kalian bisa cari tahu sendiri untuk background dari Evergrande ini. Dan kenapa jika Evergrande Group ini bangkrut, maka perkiraan efek dominonya ini bisa kemana-mana guys. Bahkan waktu kemarin ya, kurang lebih tahun lalu, pada saat isu bahwa Evergrande ini gagal bayar, ini pun juga membuat market dari Bitcoin ini ambles cukup lumayan guys. Kalian bisa lihat historinya. Apalagi sekarang Evergrande benar-benar mengajukan
kebangkrutan chapter 15-nya. Ini tentu saja membuat shock ya untuk market secara global guys. Kita akan update lagi nanti kira-kira apa efek domino dari Evergrande Group yang mengajukan kebangkrutan chapter 15 ini guys. Jadi kalian harus tetap stay tune di channel kita guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Daily Hodl ya. Di sini diinformasikan seorang paus dari Shiba Inu yang misterius ya, ini tiba-tiba bergerak dan sekitar 4,6 triliun token Shiba menggerakkan asetnya guys. Jadi paus ini memindahkan triliunan token Shiba saat proyek ini meluncurkan solusi penskalaan layer 2 barunya yaitu Shibarium. Data baru dari platform survei Paus Whale Alert mengungkapkan bahwa investor Shiba yang berkantong tebal tiba-tiba memindahkan 4,6 triliun token yang mengejutkan, senilai sekitar 40,7 juta dolar dari satu dompet yang tidak dikenal ke dompet lain yang tidak dikenal. Transfer mendadak ini terjadi hanya sehari setelah tim Shiba Inu meluncurkan Shibarium dan solusi penskalaan layer 2 yang sangat dinanti-nantikan ini. Namun peluncuran Shibarium bukannya tanpa masalah karena menerima gelombang besar pengguna dan transaksi selama peluncurannya menyebabkan beberapa kesulitan teknis. Dalam sebuah postingan blog baru ya, pemimpin pengembang Shiba dengan nama samaran Satoshi Kusama mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dengan protokol layer 2 meskipun ada banyak sekali aktivitas, dan menambahkan bahwa tim token Shiba tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu guys. Katanya mereka telah melihat Shiba Army menjatuhkan bursa pasar, situs web, dan hal-hal lain. Untuk pertama kalinya, tim desentralisasi kami telah merasakan kekuatan dari Shiba Army secara penuh. Ini benar-benar gila. Meskipun mereka mengharapkan momen yang sangat sibuk, kami tidak pernah mengharapkan lalu lintas sebanyak ini secara instan. Shiba Inu diperdagangkan dengan harga 0,000009 ya pada saat artikel ini ditulis, turun 10,6% guys dalam waktu 24 jam terakhir. Bahkan kalau kita lihat update-nya itu lebih parah ya, dengan adanya isu kebangkrutan Evergrande dan juga penjualan aset dari Elon Musk tadi. Sementara untuk token bond dari Shiba Swap ya, aset digital yang digunakan untuk membayar biaya gas Shibarium bergerak dengan harga di 1,22 dolar pada saat artikel ini ditulis, turun 17% pada hari terakhir guys. Jadi intinya menurut pengembang dari Shibarium ya, tidak ada masalah, ini hanya di luar ekspektasi aja. Ternyata antusiasme dari pecinta ataupun Shiba Army ini terlalu besar sehingga mereka mungkin kewalahan ya. Tapi setidaknya ini menjadi salah satu indikasi ya bahwa jaringan di Shibarium ini masih bisa dipertanyakan guys. Karena ini menjadi salah satu stress test ya. Jika terjadi transaksi yang cukup besar, apakah jaringan ini yaitu Shibarium ini bisa bertahan atau enggak. Dan ini terbukti ternyata ada masalah ya dengan adanya stress test ini guys. Dan ini harus diantisipasi ya oleh pengembang dari Shiba Inu ini guys. Oke, nanti kita akan update lagi dan kita beralih ke informasi terbaru dari XRP guys ya. Seperti yang dilansir dari harian Bitcoin Systemi bahwa hakim ini mengabulkan permintaan banding dari SEC dalam kasus Ripple atau XRP guys. Jadi menurut berita terbaru, Hakim Torres telah mengabulkan permintaan SEC untuk mengajukan banding sementara dalam kasus Ripple. Pernyataan berikut disertakan dalam dokumen resmi yang diterbitkan ya, di mana pengadilan memeriksa surat-surat para pihak tertanggal 9 dan 16 Agustus 2023. Yang pertama, permintaan izin SEC untuk mengajukan banding telah diterima. Kemudian yang kedua, SEC akan mengajukan permohonan pada tanggal 18 Agustus 2023 dan pada tanggal 8 September 2023 SEC akan menyerahkan tanggapannya ya. Ini jika ada. Torres hanya menerima permintaan aplikasi tersebut dan sekarang SEC perlu memberikan justifikasi ya untuk mempresentasikannya ke sirkuit kedua. Ripple juga akan memiliki kesempatan untuk mengajukan banding terhadap banding tersebut yang akan dipertimbangkan oleh sirkuit kedua guys. Jadi dengan diterimanya pengajuan banding yang dilakukan oleh SEC ini membuat market sedikit khawatir ya, apakah nanti keputusannya akan berubah, dimana kemarin XRP sudah dianggap sebagai bukan sekuritas ya, dan itulah yang membuat XRP hari ini turunnya cukup lumayan ya kalau kita bandingkan dengan altcoin yang lain, di samping isu yang tadi ya, Evergrande dan juga Elon Musk yang tadi. Dan kita akan update lagi untuk informasi ini guys, karena cukup menarik untuk diikuti. Tapi meskipun demikian ya, berita yang cukup bagus juga hadir dari SEC seperti yang dilansir dari harian Bitcoin Systemi juga ya, dimana SEC ini akan menyetujui untuk ETF Ethereum Futures guys. Jadi menurut informasi terbaru dari Bloomberg,
SEC sedang bersiap untuk menyetujui ETF Ethereum Futures. Dan menurut laporan Bloomberg yang didasarkan pada orang-orang yang mengetahui masalah ini, SEC tidak mungkin memblokir persetujuan produk yang terkait dengan kontrak berjangka Ethereum. Belum jelas dana mana yang akan menerima persetujuan, dan sumber tersebut mengatakan bahwa beberapa dana dapat menerima persetujuan pada bulan Oktober. Sekitar 20 perusahaan termasuk Volatility Shares, Bitwise, Roundhill, dan ProShares telah mengajukan permohonan untuk menerbitkan ETF guys. Tapi meskipun dengan adanya berita positif ini, karena berita yang negatif lebih besar efeknya, jadi kayak nggak ada efeknya gitu ya. Jadi untuk hari ini informasinya kurang bagus guys, dan membuat gejolak di harga. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya untuk penurunan hari ini adalah kesempatan ataupun opportunities yang cukup bagus ya buat teman-teman semua untuk bisa masuk lagi ke market. Karena kalau saya pribadi menilai informasi yang ada ini hanya bisa dibilang sebagai ketakutan sementara ya. Dan ini kalian harus manfaatin sebaik-baiknya. Apalagi sekarang Bitcoin turunnya cukup lumayan ya di 26 ribuan. Dan menurut beberapa informasi dari para analis ya, sebenarnya ada semacam prediksi gitu ya dari para analis bahwa akan ada sekali lagi untuk penurunan Bitcoin lagi ya, atau dump yang terjadi pada Bitcoin sekali lagi sebelum adanya buluran untuk Bitcoin selanjutnya guys. Nah pertanyaannya, apakah penurunan hari kemarin ini menjadi tanda bahwa itulah yang dimaksud oleh para analis? Nah ini cukup menarik ya, karena mengingat bahwa tahun 2024 nanti sekitar bulan April Bitcoin akan melakukan halvingnya. Oke, ini keren banget guys. Jadi kita tunggu aja nanti update-nya seperti biasa. Kita akan hadirkan ya buat teman-teman semua. Kalian harus tetap stay tune di channel kita. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.